Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Pada hari ini, Jumat 10 Juli 2020, kita akan mengikuti pertangyangan sektor gabungan dari seluruh sektor yang ada di HKBP Bandung Reformanda. Tema pertangyangan kita pada malam hari ini adalah Cintailah Hikmat dan Didikan. Kita sejenak saat teduh sebelum kita mulai pertanyaan kita malam ini. Amin. Kita mulai dengan bernyanyi nomor dari buku WND nomor 485 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca epistol dari Lukas 6 ayat 39 sampai ayat 42. Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku WND nomor 31 ayat 3.
di surga, Bapa, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, segala pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu kepada kami jemaatmu di HKBP Bandung Reformanda ini untuk mengadakan pertanyaan sektor gabungan di tengah-tengah jemaatmu. Berkatilah persekutuan kami Tuhan, dan berkati juga persekutuan setiap jemaatmu yang mengikuti ibadah pertanyaan sektor ini di rumah mereka masing-masing. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah firman-Mu menjadi pelita di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati juga hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah pertanyaan sektor gabungan, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini berarti bahwa ketika seseorang mengakhiri hidupnya dari dunia ini, selalu ada yang ditinggalkan atau diwariskan kepada keturunannya atau kepada generasi berikutnya. Sekaligus pepatah ini ingin mengajak supaya setiap generasi mewariskan apa yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Tentunya semua orang berpihak yang diwariskan itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat, yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik bagi generasi berikutnya. Lalu apa warisan yang terbaik dari sebuah generasi ke generasi berikutnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa warisan yang terbaik yang perlu kita wariskan kepada generasi kita yang berikutnya, atau kepada anak-anak kita, atau kepada keturunan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pengalaman Raja Salomo di tengah-tengah kehidupannya, warisan yang terbaik dan paling berharga yang seharusnya diberikan oleh satu generasi ke generasi berikutnya ialah pesan orang tua yang berisi didikan, pengajaran, dan perintah serta arahan yang dapat mendorong anak-anaknya untuk meraih hikmat dan pengertian. Jadi ada juga kata-kata bijak yang mengatakan harta yang paling berharga di dunia ini yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita adalah tidak lain tidak bukan adalah ilmu dan hikmat dari orang tuanya. Itulah artinya betapa berharganya
ketika seseorang orang tua dapat mewariskan ilmu dan hikmat yang diperolehnya di tengah-tengah kehidupannya kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya. Dalam pengalaman hidupnya, Raja Salomo telah membuktikan hal itu. Ia telah membuktikan bahwa pesan ayahnya telah memelihara kehidupannya, telah memelihara perbuatannya, dan melalui hikmat yang ia peroleh dari orang tuanya lah dia mampu menjadi raja yang bijaksana di tengah-tengah kehidupannya sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dan melalui hikmat yang diperolehnya dari orang tuanya, ia mampu memegang pemerintahan. Ia menjadi raja yang penuh hikmat. Ia tetap memegang didikan orang tuanya di dalam memimpin bangsa Israel. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena Raja Salomo telah mengakui bahkan mengalami betapa pentingnya hikmat atau didikan dari seorang ayah kepada anak-anaknya, dan ia telah menerimanya dari ayahnya, ia berharap dan menganjurkan supaya anak-anaknya juga memperoleh hikmat dan pengertian serta menjunjung tinggi martabat dan kehidupan mereka. Oleh karena itulah Raja Salomo menuliskan perikop ini ketika dia mengatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ia berharap supaya anak-anak mendapatkan hikmat, mendapatkan didikan dari orang tuanya. Artinya di situ Raja Salomo ingin supaya setiap kehidupan keturunannya dan juga supaya setiap keturunan orang-orang percaya, termasuk kita diingatkan melalui nas ini, supaya berhikmat, mencintai arahan orang tua, mencintai didikan dari orang-orang tua kita. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kita supaya beroleh hikmat? Bagaimana caranya kita supaya beroleh hikmat? Yang pertama kita akan lihat dari nas ini, dimulai dari mendengarkan. Itu hal yang pertama yang harus kita perhatikan dan camkan di tengah kehidupan kita, orang-orang yang ingin berhikmat. Harus memulai diri mau mendengarkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi juga menyimak. Makanya Raja Salomo mengatakan di ayat pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Mungkin lebih tepatnya simak, menyimak. Dalam bahasa Inggris ada dua terjemahan tentang mendengar. Yang pertama hear dan yang kedua listen. Nah, jadi kalau Raja Salomo berkata dengarkanlah dalam nas ini, boleh juga lebih mengarah kepada listen, yaitu menyimak, memetik pelajaran yang berharga dari apa yang didengarkan. Jadi supaya seseorang berhikmat, dia harus memiliki kesediaan terlebih dahulu mendengarkan. Apabila seorang anak telah mendengarkan didikan ayahnya, maka ia akan memperoleh pengertian akan hidup ini. Oleh karena itu, mencari hikmat harus dimulai dengan mendengarkan. Peran seorang anak untuk mendengar, memperhatikan, dan melaksanakan arahan atau didikan orang tuanya sangat penting. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, supaya seseorang dapat memperoleh hikmat, orang tua harus mendidik anak-anaknya. Orang tua harus mendidik anak-anaknya. Jadi apabila seorang anak dituntut atau diminta kesediaannya untuk mendengarkan didikan ayahnya, itu juga berarti sekaligus menekankan peran seorang ayah di tengah-tengah keluarga sangat penting untuk memberikan didikan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin seorang anak dapat mendengarkan nasihat, dapat mendengarkan hikmat jika orang tuanya tidak mau mengajarkannya atau mendidikannya kepada anak-anak. Jadi ada hubungan timbal balik ketika anak diminta kesediaannya untuk mendengar, orang tua juga diminta tanggung jawabnya untuk mengajar, mendidik, dan memberitahukan hikmat kepada anak-anaknya. Jadi ayah adalah sosok atau orang yang paling bertanggung jawab
untuk memperkenankan hikmat, untuk mengajarkan hikmat Allah kepada anak-anaknya. Inilah yang menjadi panggilan kepada orang tua, khususnya kepada ayah sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga di setiap rumah tangga. Kita dipanggil untuk senantiasa mendidik anak-anak kita, terutama supaya mereka takut akan Allah, supaya mereka takut akan Tuhan. Didikan kita juga seharusnya bukan hanya teori, bukan hanya perkataan, tetapi harus disertai contoh, harus disertai perbuatan-perbuatan untuk dapat ditiru oleh anak-anak yang kita didik. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, didikan dan pengajaran kita sebagai orang tua seharusnya melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan, selama mereka mau dan bersedia mendengarkan didikan kita. Jika kita lihat kehidupan sekarang ini sebagai evaluasi bagi kita, betapa banyaknya keluarga yang mengeluh sebab anak mereka tidak bisa dididik, sebab anak mereka suka memberontak, anak mereka melawan orang tua. Sering pula kita lihat penyebabnya mengapa banyak anak-anak menjadi anak-anak yang memberontak atau melawan orang tua. Salah satu faktornya karena kurang didikan, kurang diajari oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang hanya beranggapan mereka hanya bertugas sebagai pencari nafkah, sehingga yang mengajari dan mendidik anak-anak mereka hanya tugas guru di sekolah. Mereka merasa telah cukup dengan memberikan biaya sekolah mereka, sudah cukup tanggung jawab mereka. Padahal bukan. Tanggung jawab yang paling besar adalah orang tua untuk mendidik anak-anak dan mengajari mereka akan rasa takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa berhikmat itu sangat penting? Mengapa mencintai didikan itu sangat penting? Karena firman Tuhan mengatakan ada begitu banyak berkat yang terkandung dalam kehidupan seseorang ketika seseorang itu berhikmat atau takut akan Allah. Misalnya dalam Mazmur 111 ayat 5 dikatakan, diberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Diberikan rezeki. Tentunya semua orang ingin memperoleh rezeki yang melimpah di tengah-tengah kehidupannya, dan ini akan diperoleh oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga dalam Mazmur 112 ayat 1, orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia, akan berbahagia. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Jadi orang-orang yang takut, firman Tuhan mengatakan, akan memperoleh umur yang panjang di tengah-tengah kehidupannya. Amsal 14 ayat 26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tentunya juga semua manusia menginginkan ketentraman, rasa nyaman, perlindungan di tengah-tengah kehidupannya. Ini bisa kita peroleh ketika dalam hidup kita ada hikmat dan takut akan Tuhan. Dan masih banyak lagi firman Tuhan yang memuat berkat-berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itulah, melalui hal ini kita dapat memahami betapa pentingnya hikmat itu, betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, sehingga mereka beroleh berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya seseorang memperoleh hikmat? Didikan perlu kita berikan sedini mungkin, sejak anak-anak masih mudah dibentuk. Ayat 3, Raja Salomo mengatakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Kemudian ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku
berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Artinya di situ Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, selama anak tinggal di rumah orang tuanya dan menjadi tanggung jawab orang tuanya, didikan adalah hak dan kewajiban orang tua. Dan hal itu perlu dilakukan oleh orang tua sedini mungkin. Kapan itu sedini mungkin? Orang pintar mengatakan sedini mungkin itu bisa berarti sejak anak itu di dalam kandungan. Kita telah dan harus mengajarkan mereka hikmat dan didikan sebelum dia menjadi dewasa, sebelum dia menjadi orang tua kemudian. Tetapi ketika mereka masih lemah, ketika mereka masih mudah dibentuk, disitulah kesempatan yang lebih baik bagi kita orang-orang tua untuk mengajari, memberitahukan hikmat kepada mereka. Jadi jangan ada orang tua beranggapan demikian. Nanti saja saya mendidik anak-anak saya setelah mereka sudah agak besar, sudah agak dewasa. Jangan ada anggapan yang demikian. Jangan ada anggapan sekarang mereka masih belum mengerti, anak-anak saya belum mengerti, nanti setelah agak dewasa. Itu salah. Tetapi didiklah anak-anak sejak dini, dan jangan lupa dasar didikan kita harus bersumber dari ajaran Tuhan, harus bersumber dari kebenaran Tuhan. Dan kalau bisa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika mendidik seorang anak, marilah kita didik dengan tekun dan berulang-ulang. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mengapa penting untuk berulang-ulang mengajarkan didikan, mengajarkan hikmat kepada anak-anak kita? Sebab anak biasanya tidak mampu melakukan dengan sekali diajar. Tetapi dengan berulang-ulang, maka mereka akan dapat menangkap apa yang kita ajarkan. Dan dengan disertai praktek berulang-ulang, maka hikmat yang kita ajarkan dapat mendarah daging dan akan menjadi gaya hidup bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Raja Salomo melalui nas ini menekankan betapa pentingnya untuk mendengarkan didikan seorang anak, karena Salomo juga merasakan sendiri bagaimana ayahnya Daud telah mendidiknya di jalan Tuhan. Bahkan pada saat menjelang akhir hayatnya juga, Daud masih memberikan pesan yang indah, seperti yang tertulis di ayat 4, biarlah hatimu memegang perkataanku. Dan juga di situasi atau kesempatan yang lain, ayahnya mengatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi memang sungguh banyak pelajaran, ilmu, dan hikmat yang diperolehnya dari ayahnya, sehingga ia mampu menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat untuk menjalani kehidupannya dan untuk memimpin bangsa Israel. Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dari ayahnya. Oleh karena itulah ia ingin meneruskan pengarahan ini kepada anak-anaknya. Bukan hanya Raja Salomo, tetapi Allah juga ingin agar kita sebagai orang tua meneruskan hikmat yang kita peroleh dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Kiranya bukan hanya sebutan orang Kristen saja yang kita wariskan kepada keturunan kita, tetapi juga nilai-nilai dan hikmat hidup seorang Kristen yang sangat berharga. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan Yesus supaya Ia yang memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Karena Yesuslah hikmat bagi kita. Di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, maka hikmat akan mendatangi hidup kita, maka segala pengetahuan akan menghampiri hidup kita,
dan kita akan tahu jalan Tuhan. Kita akan memperoleh berkat dan kehidupan darinya. Amin. Baik, Amang. Jadi tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Amang yang sudah cukup panjang dan sudah cukup untuk boleh dimengerti dengan mudah. Tapi mungkin kalau melihat kondisi saat ini dan realita di lapangan, ya. Tadi kan ayah yang menjadi ayah yang paling bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan mengajarkan hikmat Allah kepada anak-anaknya. Ini saya pernah ketemu seorang anak kecil, ya memang baru umur 2 tahun dia, bapaknya udah meninggal. Jadi artinya bagaimana peran ibu harus menggantikan peran ayah itu harusnya. Kira-kira maksudnya mungkin kasih sedikit penjelasan, walaupun dalam firman ini dikatakan ayah sebagai sumber pendidikan itu, tapi ibu juga bisa jadi menjadi sumber pendidikan itu. Gitulah, Mang. Ya, terima kasih Amang atas pertanyaannya. Yang bisa saya tangkap bagaimana peran seorang ibu ketika seorang ayah telah tiada. Bagaimana peran ibu untuk mendidik anak-anaknya. Baik Amang dan Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pertanyaan ini juga hampir sama ketika banyak orang yang membaca nas ini. Mengapa Raja Salomo hanya menekankan peran seorang ayah untuk mendidik mendidik anak-anaknya? Karena tadi di ayat 1 dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Mengapa Raja Salomo hanya menekankan ayah? Jadi sebenarnya Raja Salomo bukan hanya ingin menekankan peran seorang ayah, tetapi saat ini yang dia soroti adalah ayah. Bukan berarti hubungannya tidak baik dengan ibunya. Seperti yang kita ketahui, yang pasti hubungan seorang anak pasti lebih akrab, lebih baik dengan ibunya. Dan mungkin demikian juga lah di tengah kehidupan Raja Salomo, ia sangat begitu akrab dengan ibunya, sehingga dalam hal ini dia tidak perlu lagi membahas tentang peran soal ayah. Tetapi yang mungkin terlupakan adalah bagaimana komunikasi, bagaimana hubungan seorang ayah dengan anaknya. Bukan lagi seorang ibu, hubungan seorang ibu dengan ayah. Karena biasanya hubungan ibu sangat akrab, sangat dekat dengan anaknya. Oleh karena itulah yang disoroti Raja Salomo pada saat ini adalah seorang ayah, yaitu bagaimana supaya ayah itu benar-benar bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Nah, tentang pertanyaan Amang tadi, bagaimana peran ibu? Nah, demikian jugalah peran ibu. Sama, yaitu terpanggil untuk mendidik dan mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya. Demikian, Amang. Kemudian Amang, pertanyaan kedua, ini kan sering sekarang dalam pendidikan orang tua terhadap anak-anak, kadang-kadang beda yang dikatakan oleh seorang ibu dan beda yang dikatakan oleh seorang ayah kepada anak. Itu kadang-kadang anak juga jadi bingung gitu loh. Ini siapa sih yang harus ikutin, didikan ayah atau didikan ibu gitu. Kira-kira bagaimana ya harusnya orang tua ini bertindak untuk kepada anak-anaknya itu? Ya. Jadi disinilah sangat diharapkan kesehatian antara ayah dengan ibu dalam mendidik anak-anaknya. Jangan berbeda-beda, apa yang dikatakan ayah berbeda pula dengan apa yang disampaikan oleh sang ibu. Nah, untuk mengatasi hal ini, boleh juga orang tua sering berkomunikasi tanpa didengarkan oleh anak-anak, bagaimana mereka bisa bekerja sama, bagaimana mereka bersama-sama untuk mengajarkan hikmat dan didikan kepada anak-anaknya. Mungkin demikian. Ini yang terakhir mungkin Amang ya, yang terakhir. Jadi sekarang juga kan banyak sekali keluarga di mana ada perbedaan yang sangat jauh antara pendidikan daripada si ayah dengan si ibu. Kadang-kadang yang lebih tinggi pendidikan si ibu, ada yang lebih tinggi pendidikan si ayah. Itu juga kadang-kadang saya lihat membuat mereka menjadi jadi tidak sepaham atau sehati ketika harus memberikan didikan kepada anak-anak. Apakah harusnya peran-peran gereja
memberikan pendidikan juga, minimal pendidikan tentang kekristenan lah, atau pendidikan akhlak kepada orang-orang tua. Bagaimana kita sebagai HKBP ini, Amang? Terima kasih, Amang. Ya, terima kasih, Amang. Nah, kalau tentang perbedaan jenjang pendidikan antara ayah dan ibu, ya bisa saja sebenarnya itu tidak dijadikan sebagai penghalang atau masalah, karena firman Tuhan juga mengatakan ketika seseorang mempunyai lebih, maka dia bisa berbagi. Nah, ketika seorang ibu contohnya memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada suaminya, daripada sang ayah, mungkin dengan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang diberikan, mereka akan mampu seimbang untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, namun di samping itu, gereja juga perlu untuk melakukan pendidikan-pendidikan di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, dan mungkin gereja kita juga Amang telah melakukannya, misalnya dengan pengajaran CD, pembukaan kelas PA bagi para remaja, PA bagi para pemuda, dan itu sangat berguna dan sangat penting untuk dilanjutkan di tengah-tengah gereja dan pelayanan kita. Demikian. Jadi termasuk lamanya menjadi pesan juga lah ini buat anak-anak remaja ataupun pemuda di HKBP Bandung Reformanda ini. Iya, termasuk Amang. Jangan diabaikan bahwa mereka juga remaja HKBP. Iya, harus ikutlah kalau ada dari pembinaan secara rutin begitu ya, baik melalui ini juga online gitu, Amang ya. Iya, segera cukup, Amang ya, atau masuk kasih, itu di langsung ke dalam doa atau gimana? Berdoa. Ya, silakan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikian firman Tuhan yang menyapa kita tengah pertangyangan sektor gabungan malam ini. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah pertangyangan sektor gabungan kami, Jemaat HKBP Reformanda pada malam hari ini. Kiranya kami dapat dikuatkan melalui firman-Mu, sehingga kami sebagai orang tua dapat berhikmat dan mampu serta bersedia mengajarkan didikan, mengajarkan hikmat dan takut akan Tuhan yang kami telah peroleh dari Tuhan kepada anak-anak kami. Dan demikian juga Tuhan, firman-Mu mengingatkan setiap anak-anak, setiap generasi muda di tengah-tengah setiap keluarga dan setiap jemaat Tuhan, untuk memiliki kesediaan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan dari orang tuanya, mendengarkan hikmat dari orang tua. Karena hikmat itu adalah harta yang paling berharga, warisan yang paling berharga yang dapat memberikan kepada kami kebahagiaan dan keselamatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami seluruh jemaat-Mu, mulai dari orang tua, anak-anak, serta lanjut usia, untuk dapat berhikmat menjalani hidup kami dan dapat berhikmat takut akan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya yang berada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Berikan rezeki yang berlimpah sehingga mereka bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan di setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Terlebih dahulu hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian, kita akan menyampaikan persembahan kita pada pertangyangan ini sambil bernyanyi dari buku ND nomor 229 ayat 1 dan ayat 2. Sumurut, Seana
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Demikianlah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di HKBP Bandung Reformanda, pertangyangan sektor gabungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan sampai bertemu kembali di pertangyangan minggu selanjutnya. Terima kasih. Shalom.